Hai Nakama Squad, kembali lagi di Ngobrol Akuatik bersama gua Ken Sihab di Nakama Akuatik sebagai host. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol spesial. Nah, teman ngobrol yang satu ini bisa dibilang cukup unik ya. Pertama dia breeder, terus dia YouTuber juga. Halo Jody dari VJ Koya Vlog ya. Halo, gimana bro kabarnya? Iya, betul. Halo, halo. Sehat, bos. Bos Ken, sehat. Sehat ya. Aduh, gak usah pakai bos. Hmm. Tadi Selalu gua sehat. ngomongin lu sebagai breeder sekaligus YouTuber, bener gak sih? Eh, ya iseng-iseng doang kalau YouTube. Iseng-iseng Iseng-iseng karena ya. kemarin kan masalah corona kan. Hmm. Iya, masalah corona. Hmm. Jadi kita lebih banyak di Waktu farmnya. ya. Nah, kegiatan Oh. apa sih yang akan kita lakukan? Ya betul, manfaatin waktu luang. Hmm. Nah, buat YouTube. Awalnya sih iseng, bro. Iseng ya. Lama-lama ketagihan. Tapi gue lihat itu emang belum lama ya. Pertama itu kalau nggak salah April gak sih? Yang waktu itu beli 200 juta Arwana Platinum ya? Oh iya, iya betul. April, Itu ya April. pertama kali ya. Kalau nggak salah 11 April. 11 April. Iya, It- itu 11 April tuh gimana saya bro? upload video pertama. Beneran 200 juta itu? Gimana, Pak? Itu Arwana? Iya, benar. Kebetulan itu Arwana Platinum, Silver Hmm. Platinum. Nah, kita ada ngambil 4 ekor kemarin. Oh, satu ekor berapa sih kalau arwana platinum yang lu beli apa kecil itu? 50, bro. 50 ya. Perlu dipertegas nih, 50.000 atau 50 juta? Kan banyak yang belum tahu nih. Udah, bro. Udah tahu lah. Udah tahu ya. Kalau Itu ngambil motor dapat kalau kali ya. ngambilnya total 200 ya kan. Iya sih benar-benar. Mobil Ambrio ya. Mobil ya. Dikit Itu lagi expander tuh dapet. bayangin mobil di kantong plastik ya. Iya. Jadi Tapi kemarin itu mobil hmm, bawa mobil sih sebenarnya. hmm, iya sih benar-benar. Tapi gue lihat kita kan pernah itu tuh ngadain giveaway ya kalau nggak salah ya. Arwana Jardini kan sama Arwana apa Silver Arwana ya. Betul, betul. Nah, Iya, ada dua ada yang kali ya. menarik ya benar. Ada yang menarik di sini. Gua ngelihat itu lu ternyata selain breeder juga eksportir ya. Betul, betul, bos. Basic VJ Kue sebenarnya eksportir. Oh, eksportir. Ekspor ikan, ekspor Ekspor ikan ikan. hias. Nah Mm-mm. itu betul. Kalau ke breeder itu sih kita lebih ke ngedukasi ke petani-petani ya Hmm. lingkungan sekitar kita karena kan kita kebutuhan Oh. ikan kita kan lumayan banyak dan kontinu. Hmm. Nah, kenapa sih nggak kita perdayain masyarakat sekitar yang sebenarnya sih mereka potensial sekali untuk Hmm. bisa menjadi breeder. Nah, ada Hmm. beberapa video saya juga seperti Mang Mansur, Mang Asep. Hmm. Nah, itu salah satu breeder-breeder ikan yang udah dipercayalah di video Koya dan kinerja Hmm. mereka bagus gitu. Nah, seperti itu. Macam-macam ya. Gua lihat itu Nah, ada kalau mulai untuk YouTube dari sendiri, mm-mm, macam-macam. ada diskus, black goose, banyak ya. Black Ghost, Manfish, kemudian uh, Guppy AFR. Oh, gupi. Biasa sih kita ngerekom ke petani itu untuk breed Mm. yang ikan-ikan yang kita pakai untuk kirim keluar gitu loh. Jadi mereka Hmm. nggak usah pusing. Biasanya kan banyak tuh Hmm. breeder, banyak yang bisa breeder, tapi Mm-mm. kalau ikannya udah banyak, mereka pusing. Mau kemana ini ikannya, mau jual kemana. Oh, dari segi penjualan Nah, berarti ya? kita kasih garansi ke mereka. Ya, dari segi Hmm. penjualan kita garansi ke mereka, nggak usah khawatir, kita pasti ngambil gitu. Dan mereka pun Oh, pasti semangat kan untuk nge-breed-nya gitu. benar benar benar. Berarti Itu bisa sih. dibilang Nah, lu ya, berarti bisa dibilang lu kayak apa? Udah megang beberapa breeder, terus itu nanti lu tampung, lu kayak ada markas VJ Koyanya gitu nggak? ada. Kita di itu di Jabon, Desa Iwul.
farmnya gubuk lah, gubuk bukan markas lah, gubuk ikan. Nah, biasanya kan gini, kalau kita ekspor, kita ekspor itu, misalnya list turun nih dari luar, list turun ikan ini, ikan ini. Jadi kita tinggal kontak petaninya, "Mang, ada nggak ikan ini ada nggak segini jumlahnya? Kalau ada, oke tinggal bungkus." Atau kita ke sana, seperti itu. Nah, biasanya sebelum dikirim ikan keluar, itu ikan dikondisikan dulu di tempat kita, gitu. Biar kondisinya stabil, sehat, baru kita kirim. Nah, kalau ngomongin eksportir tadi, ikan apa aja sih yang lu sering ekspor dan negara mana yang jadi apa? Yang biasanya jadi yang lu jual itu biasanya kemana? Jadi andalan. Negaranya. Kalau pertama ya, kalau negara itu biasanya kalau untuk Asia kita ke Jepang, Thailand, Filipina juga. Terus juga kalau yang ini ada Boston, Amerika, ya seperti itu contohnya. Ya. Jauh kalau juga ya untuk berarti ikannya, jenis-jenis ikannya itu ada ikan ya gupi. Gupi. Dia ada ikan gupi, ada ikan tetra, neon tetra, cardinal tetra. Nah, ikan black ghost. Tuh. Termasuk black ghost ya? Kalau biasanya termasuk black ghost. Biasanya sih yang udah saya buat video-video itu, breeder ikan itu biasanya ikan-ikan yang sering kami pakai dan sering kami kirim seperti itu. Ken. Arowana juga, arowana silver. Ya? Biasanya kalau untuk Cina itu biasanya pakai arowana silver dan black ghost paling banyak. Betul. Paling banyak ya? Di Cina paling banyak arowana silver. Betul, ya, permintaan paling banyak. Dan black ghost. Padahal silver, ya permintaan. Tapi kalau di Asia sendiri gitu, itu sih. Biasanya apa kalau di Asia? Kalau Asia kemarin itu ya pas masih booming-boomingnya Dutch kemarin, tigerfish. Nah, itu tuh kirim ke Thailand, kirim ke Cina juga. Nah, seperti itu. That's it, tigerfish kemarin yang sempat booming. Tigerfish. Jadi berapapun, ya kasarnya lah berapapun ada gitu. Mereka siap nampung gitu. Dan kemarin gua ngeliat di... Itu ada cerita lucu juga. Kenapa tuh? Cerita apa tuh? Ya, jadi kan pas booming-boomingnya, ya tentang Dutch lah. Jadi pada saat boomingnya kemarin, itu sulit tuh nyari Dutch. Sulit nyari Dutch, permintaan banyak dari luar. Nah, saya itu terjun langsung tuh ke daerah. Kalimantan, ke Jambi, Palembang. Itu sampai terjun langsung tuh. Nah, sampai tidur di tempat nelayannya. Oh iya? Untuk bisa dapetin ikan Dutch itu. Iya bener. Sampai gitu? Karena gini, kita bersaing dapetinnya kan. Kita bersaing dapetinnya. Barang itu udah sedikit permintaan banyak. Nah itu mau nggak mau pendekatan ke nelayannya seperti itu, tidur di tempat nelayannya gitu. Waduh, kita bangun chemistry dengan nelayannya, otomatis dia ngasih ikan ke kita gitu. Mantap sih sampai tidur gitu ya. Iya, ya jadi cerita jadi pengalaman juga. Tapi bisa jadi apa ya? Berarti lu ngejual itu hanya dari dalam negeri ke luar negeri atau ke sesama daerah di dalam negeri juga? Lokal sih juga ada. Selain kita ngirim keluar, kita juga ngirim ke lokal. Ngirim ke lokal itu biasanya kita ada ke Medan, terus ke sekitaran Pulau Jawa, Bali juga ada, Palembang, gitu. Kalau ke Medan itu biasanya ngirim larva-larva black ghost. Oh, larva-larva black ghost. Iya, jadi larva black ghost yang baru netas, itu biasanya permintaan mereka itu Medan. Kalau menurut lu, gini aja, ikan yang lu paling favorit itu apa? Aku lebih seneng itu jujur, Oscar short body. Nggak tahu kenapa, karena bentuknya lucu aja. Dari dulu bukan pengen sih, lebih srek gitu ke Oscar short body. Dan lu pernah jual itu?
Dulu sampai ikut-ikut lelang. Oh, pernah. Pernah sampai ikut Pernah lelang? jual. Dulu sampai ikut lelang itu di Facebook. Iya. Nyampe Oh, nggak berapa sih itu ketinggalan lah kalau kalau ada Oscar kayak gitu? Oscar Shirt Body. Kemarin terbaru tuh aku ngelihat ada yang sampai Oscar Lemon Shirt Body itu 3,5 juta dia lepas. Dan udah sold sih, sebentar dia posting langsung sold Gila, gitu. 3,5 juta. Setengahnya. Iya, tapi memang bagus nih, kuning semua badannya. Nah, kalau Bukannya mungkin oren ya kalau Oscar? sendiri nih apa nih ikan Bukannya favorit selama ini nih? apa ya? Os- Kalau gue sih apa ya? Payara sih, Payara armatus sih. Oh, oke. Kalau lu tahu kan Payara, dia ya, kan ya. giginya kayak itu apa? Itu Kayak vampir. ngomong-ngomong ikan apa itu di belakang, Bos? Ikan Oh, iya benar. art service. Pasti tahu lah ya. Kacau. Scan sumpit. Tambah lagi, Bos. Hah, Tahu. nambah apa nih? Sempat kita ada ngiriman juga untuk Archer. Oh iya, Bos mau sekarang nambah masih apa ada aja nggak? di belakang? Biar saya tambahin ntar. Sekarang masih ada ikan art service. Oh, udah nggak? Hmm, Udah nggak. itu kan Udah dari dikirim. Kalimantan nggak sih? Kalau si Lumayan art jarang sih service. permintaannya. Aku dapatnya sih dari Kalimantan kemarin. Dapatnya Kalimantan. Hmm, padahal ikan keren loh. Kenapa kok permintaannya itu ya? Permintaannya nggak terlalu banyak ya? Mana masih kurang populer kali ketimbang Iya ikan yang sih, lain. bener. Nah, tapi kalau masalah Iya, karena nilai jualnya juga di masyarakat juga mungkin juga. iya sih. Nah, kalau kita ngomongin itu permintaan gitu. Nah, sekarang kan lagi apa ya? Bisa dibilang musim pandemi atau corona gitu. Nah, lu sebagai eksportir di satu sisi kan orang bosen, Iya. jadi pengen pelihara ikan nih. Otomatis banyak dong orang yang pengen pelihara ikan mungkin karena bosen di Betul. rumah, ya kan? Tapi di sisi lain, ini kalau ngomongin ekonomi dikit ya, daya beli itu bukannya malah nurun gitu. Nah, menurut lu gimana? Di satu sisi orang pengen beli ikan, tapi daya beli beberapa orang kan menurun gitu. Karena mungkin, mohon maaf kayak PHK atau apa gitu kan, dan lain-lain. Sorry. Iya sih, Bro. Kalau untuk pandemi ini dari segi saya eksportir memang berdampak sekali kiriman keluar. Sangat berdampak lah. Yang biasanya itu bisa 7-8 kali seminggu, maksudnya sebulan, Sebulan. itu udah tinggal 2 atau 3 kali gitu. Oh, 2-3 kali ya? Kiriman. Nah, itu sangat berdampak sekali. Iya, sangat ini, makanya saya beralih kemarin itu ngisi waktu luang itu lah bikin YouTube. Nah, kalau untuk pandemi ini karena mungkin orang juga bosan di rumah, makan tidur Iya. aja, ya mungkin ya solusinya ya mereka ya milih kegiatan melihara ikan. Yang paling simpelnya sih ikan cupang, Iya, kan? benar, ikan cupang. Yang nggak butuh perawatan sulit, ikan sejuta umat lah bisa dibilang. Iya, benar-benar. Yang nggak repot untuk meliharanya juga. Karena kan kalau untuk jenis predator lain, itu kan mesti kita akuariumnya harus gede, Iya, benar. filtrasinya harus bagus. Kan itu Ekstra butuh ya modal besar juga kan. perawatannya ya. Nah, mungkin ya betul, perawatannya juga ekstra. Dan makannya loh, dari segi makannya kalau ikan predator itu makannya sih yang sadis. Iya sih, benar-benar. Nah, ikan cupang itulah mungkin ya solusi bagi teman-teman yang bosan di rumah pandemik ini ya kan. Iya. Makannya apa? Bisa cacing sutra atau jentik nyamuk gitu. Itu nggak terlalu mahal juga kan harganya. Warnanya Iya juga bagus-bagus sudah sekarang. Iya, macam-macam. Ini kan ada nggak cupang? Wah, gua dulu sempat ada, cuma ya gitulah. Akhirnya fokus ke predator aja. Karena aneh loh, lebih apa ya? Lebih terawat ikan predatornya sih daripada ikan cupangnya. Kenapa? Beda-beda ininya. Iya sih. Setiap orang dapat feel-nya ke ikan tuh beda-beda sih. Ada yang mungkin lebih ke ikan cupang, dia lebih rawatnya lebih enak. Mungkin di daerah sekitar rumahnya gampang nyari pakannya. Nah,
kalau menurut lu kan udah apa ya, bisa dibilang udah berpengalaman lah melihara ikan arwana, memulai itu dari arwana jardini ataupun arwana silver. Tapi beberapa orang kan bilang ngerawat arwana ini susah. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, oh ngerawat arwana tuh gampang asal tahu caranya. Nah, menurut lu gimana? Iya, kalau menurutku melihara hewan, ikan, apapun itu, pada dasarnya semua gampang. Hmm, Eee, yang penting kita harus tahu karakter si hewannya itu, si ikannya itu, terus juga, pastinya harus dirawat dengan kasih sayang. Jangan mut-mutan panas di awal, nanti pas udah ke belakangnya ngerawatnya ganti airnya udah males. Kebanyakan itu tuh seperti itu. benar-benar tuh, iya. Kebanyakan seperti itu tuh penyakitnya ya. Ini duit nih ada nih, dana ada, Hmm, pengen beli spray atau apa. Nah, nanti tiba ngerawatnya, udah udah males. males. Nah, itu kan Iya, malah nyakitin hewan kan, nggak baik iya juga. sih. Pada semuanya gampang, gampang banget Hmm, melihara. Ikan arwana menurut saya itu, ikan yang gampang. Ya kalau hmm, mau belajar juga ya paling arwana silver iya atau bisa tuh. jardini lah. Karena itu Hmm, yang bandel lah, nggak perlu perawatan ekstra dan hmm, dari segi ekonomisnya juga nggak terlalu tinggi, gitu loh. iya. Iya itu. Jadi kemarin ada pengalaman, Bro. Nah, gimana tuh? Kemarin ada yang sempet beli kebetulan saya juga ada arwana spread. Hmm, Jadi sempet saya ada posting gitu ya di hmm, Instagram. Nah, hmm, jadi dia pengen beli arwana spread. Datang langsung tuh ke tempatnya, ke farm. hmm, Pengen lihat satu keluarga, ah, satu oke, keluarga datang, lihat ikan sehat, dia pilih. Oke, nah sebelum itu saya edukasi dulu kan ke dia. ya. Mas, airnya sudah bagus ya, maksudnya airnya sudah matang ya, sudah diendapkan 4 harian minimal 3, 4 hari. "Oh udah Hmm, Mas, sudah seminggu," katanya. "Oh oke, berarti udah good lah kalau udah ya seminggu." udah. Hmm, Untuk akuariumnya ditutup ya atasnya, karena arwana ini tipe ikan yang lompat gitu loh. hmm. Dan banyak kejadian, matinya arwana itu karena udah ditemukan di lantai. Iya benar, iya benar-benar. Tiba-tiba aja "Oh udah udah di. Mas." Iya. Jadi atlet lompat ya kan dia. Nah, "Oh udah Iya. Mas, udah saya tutup kok ada penutupnya, saya beliin kaca gitu." "Oh oke udah, berarti udah aman ya Mas?" "Oke oke," gitu. Nah, jadi dia beli itu jam 4 sore, nyampe rumahnya itu jam 6 sore, Hmm, dia nggak ada ngabarin tuh ikannya kan. hmm, Nah, saya biasanya kalau, customer yang beli ikan, itu biasanya saya hmm, tanya lagi tuh ke mereka, "Mas ikannya sehat?" Atau, "Mas ikannya gimana?" Gitu. hmm, Karena kita kan nggak saya jujur bukan tipe penjual yang jual putus gitu loh. hmm. Ada relasi Setelah yang dibangun dijual ya. betul, Mas Hmm. maunya konsultasi ke saya juga oke gitu loh. Oh. Nggak hanya jual putus, lu beli dari gua putus, keluar dari farm, udah selesai. Enggak, aku nggak mau gitu. Hmm, Nah, jam jam kira-kira jam 9 lah, jam 9 aku tanya, "Mas gimana Mas ikannya?" Jadi dia, ada video ini ikannya itu, hmm. di atas terus Di atas. di atas Oke. terus di atas terus, eee, oh paling adaptasi lah, masih adaptasi ya, kan gitu kan. Hmm, benar-benar. Nggak berapa lama itu dia video lagi, kirim lagi ke saya, Hmm. eee, "Mas, aku lihat ikannya udah oleng, Oh, udah naik udah ke mulai. atas bawah, udah kebalik-balik." eh, "Loh Mas, ini mah udah sekarat Mas," aku bilang. "Itu kira-kira Aduh. kira-kira itu jam 10-an, udah jam 10-an lah dia baru ngabarin Hmm. itu ya. Kalau nggak saya tanya mungkin dia nggak akan ngabarin gitu. Langsung, "Mas, Mas Sherlock sekarang itu paling nggak biasanya kalau, sepengetahuan saya ikan seperti itu, eee, kesempatan terakhir hidupnya itu sedikit sekali, tapi kita upayakan, kita masukin ke kantong plastik diisi oksigen dengan harapan
sepengalaman sih ada chance untuk hidup. Mas, saya langsung kontak dia, Mas, tolong share alamatnya sekarang. Saya meluncur ke tempat Mas. Di sana ada oksigen nggak? Nggak ada. Oke, aku udah di rumah itu kan. Posisinya udah Wih. di rumah. Aku pergi lagi ke farm Hmm. sama Bang Komeng gitu berdua. Hmm. Bang, kita ke tempat si Mas ini yang tadi beli arwana. Harus selamatin lah, gimana caranya lah gitu. Hmm. Nah, kira-kira jam 11 lah sampai sana. Sampai rumahnya. Sampai rumahnya dilihat langsung ke tanknya. Udah di bawah, udah kebalik posisinya. Aduh Mas, Waduh. Aduh. ini udah maaf ya Mas, sudah mati kan ya, aku bilang. Hmm. Salahnya di mana ya katanya. Oke Mas, ginilah. Ikan tadi Mas lihat sehat. Karena kan mereka satu keluarga yang Ya, ngelihatnya. benar-benar. Ikan sehat semua. Tadi Mas juga sebelum saya kasih ikannya sudah saya tanya dulu ke Masnya airnya gimana, akuariumnya gimana, oke. Atau gini, yang ini yang mati tadi nggak apa-apa, atau kita coba sama-sama ngeliat ya. Kebetulan saya bawa arwana silver pada saat itu juga untuk ngetes. Hmm. Ini ikan sehat, kita masukin ke sini, yang Hmm. bangkai super red ini tadi diangkat, Hmm. yang silver dimasukin lagi. Mas, ini ikan sehat, kita lihat kondisinya gimana di air yang sama dengan arwana super red gitu. Hmm. Itu jam Kalau memang 10 malam atau itu pagi? udah itu malam Mas. Malam ya? Itu sampai saya kelar itu jam 12 malam di tempat dia. Terus abis dimasukin? Habis masuk, Mas, karena udah jam 12 saya nggak enak juga sama Hmm. keluarganya. Hmm. Mas, kita lihat reaksi arwana silver ini ya. Ikan ini sehat dari farm saya. Hmm. Kalau memang nanti kasusnya sama seperti arwana super red, berarti ada masalah dengan airmu, Mas. Hmm. Saya pulang dulu, nggak enak. Ini udah jam 12 malam. Iya. Mas, kabarin saya aja, nggak apa-apa, gitu loh. Ya udah, Hmm. besok harinya saya tanya lagi kan. Mas, ikan gimana silver? Aduh, Mas, maaf ya, arwana silvernya juga mati, katanya. Waduh. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa, arwana silver nggak apa-apa, mati. Ya itu sebagai pelajaran juga untuk kita lah gitu. Berarti ada Hmm. masalah dengan airmu, Mas, gitu. Hmm. Berarti ada masalah dengan airmu. Nah, ternyata banyak faktor sih, Bos. Ken, jadi arwan kemarin kalau yang kutangkap itu ya, eh, jadi akuarium baru. Hmm. Akuarium baru itu kan kita harus cuci dulu. Maksudnya akuarium itu direndam dulu, baru Hmm. dikuras lagi, baru diisi lagi. Iya, benar-benar. Nah, kadang dari lemnya itu pengaruh juga ke ikannya. Hmm. Lem akuarium itu kan keras sifatnya kan. Iya. Nah, seperti itu sih, Bos. Berarti emang dari kalau kita lihat cerita tadi kan bisa jadi itu karena airnya belum diendapkan atau karena apa Ya, tuh? Kemungkinan gitu ya? kalau kayaknya air yang di sumur dia itu bermasalah sih untuk ikan. Oh, air dari sumurnya ya? Iya, air sumurnya. Nah, dia cari solusi, boleh nggak pakai air isi Bed- ulang. Nah, kalau menurutku ya lebih disarankan pakai itulah, air Air isi ulang. isi Kalau ulang ya? memang iya, air isi ulang. Air isi ulangnya nggak apa-apa kok, itu bisa. Hmm. Ya udah nanti nggak apa-apa lah ya saya juga punya hati nurani gitu ya. Hmm. Dia baru melihara ikan, super red pula, mati. Saya juga ada rasa kasihan, saya menempatkan diri sebagai pembeli di situ kan. Ya udah Hmm. Mas nanti, kondisikan dulu airnya pakai air isi ulang, nanti kalau memang sudah, semingguan, nanti Mas kabarin saya nggak apa-apa, nanti saya kasih arwana jardini kayak gitu. Hmm. Ya maksudnya sebagai obat pelipur Iya, laranya dialah iya gitu sih, loh. benar-benar. Bayangin aja sih Baru habis melihara beli arwana Super Red mati. langsung mati. Belum Kasihan ada juga. semalam loh Mas, belum ada Oh iya, semalam, iya sih tadi hitungan jam ya kalau kalau hitung ya. hitungan jam.
Iya, aduh, kasihan juga kan. Nah itu, Terus lo, langsung kita terbang tuh ke tempat rumahnya itu, aduh, jam oh 12 iya, malam. Jadi jadi pengalaman lah, cerita sendiri lah. tapi kayak customer kayak gitu banyak nggak sih atau bisa dihitung jari? Dihitung jari lah, dihitung jari kayak gitu. Hmm. Terus cerita kalau dari cerita tadi kan akhirnya lu ngasih arwana Jardini ya. Hmm. Nah, ngomongin arwana Jardini nih, mungkin ada beberapa orang apa ya, yang satu A, yang satu B. Nah, ada orang yang bilang kayak gini, arwana Jardini itu sendirian aja karena dia galak. Oh, ada lagi yang bilang arwana Jardini itu bisa digabung. Nah, kalau pengalaman lu gimana tuh arwana Jardini? Nah, Galak ini nggak? menarik nih, ini menarik, Bos. Eh, Menarik nih. gimana Jadi gimana? selama aku melihara ikan jenis-jenis arwana, Hmm? yang paling galak menurutku itu ya Jardini. Jardini ya. Mentalnya preman gitu. Nah, sendiri boleh, gabung Hmm. juga boleh. Asalkan kalau gabung, itu dia ukurannya lebih kecil daripada arwana yang lain. Itu Oh, pengalamanku. jadi Jadi hitungannya aku supaya punya, dia nggak terlalu superior gitu ya? jadi dia jadi anak TK lagi di tempat yang itu, Bos. Oh, iya iya benar-benar. Jadi aku gini, jadi aku punya tank Hmm? uh, silver albino udah ukuran 25 sentian lah, 25 senti silver juga. Hmm. Jadi ada Jardini ini aku gabungin nih. Hmm. Ada 10 arwana Jardini aku gabungin dalam satu tank. Hmm. Nah, ada satu ekor yang paling preman di situ. Oh, aku langsung pindahin dong ke tempat arwana silver albino dan silver. Hmm. Udah, mentalnya jadi anak TK lagi udah di situ dia. Oh, berarti kalau Tapi kalau pindah digabungin, tank gitu kayak mentalnya berubah ya? iya, iya, Hmm. udah nggak segalak itu lagi dia. Tapi kalau yang sesama ukuran, itu Hmm. udah pasti galak arwana Jardini. Hmm. Bisa menghajar ikan-ikan lainnya ya? Oh iya, iya sampai hancur ekornya lah, sampai sisiknya copot. Itu Iya udah sih. dialamin, Mas. Berapa ya kalau ngelihat di apa ya, mention nakama atau mungkin DM-DM-nya, kadang juga ada yang nanya tuh, ini jadi ini digabung ikan ini bisa nggak, digabung ikan itu bisa nggak? Terus aku tanya, ukurannya juga dilihat gitu kan. Terus, Iya. oh kalau ngomongin arwana jadi ini, arwana itu kan mungkin lu juga tahu kan kalau ikan dibagi beberapa tipe berdasarkan areanya kan. Nah, arwana itu kan Hmm, tipe atas. Kalau betul, misalkan betul. dia digabung dengan ikan tipe bawah, meskipun mungkin ini anggap aja kondisinya kepepet ya. Kita cuma punya ikan tipe bawah yang ukurannya apa ya, sepadan lah sama arwana Jardini. Kalau di kata lu kan, oh ini bakal dihajar nih. Tapi kan beda tipe, yang satu atas, yang satu Oh, bawah. kalau betul, betul. Kalau kalau mungkin yang sesama tipe dia pasti dia bakal ngajar lah, otomatis Hmm. itu. Tapi kalau udah bicara beda tipe wilayah gitu, Hmm? eh, menurut sepenerawanganku Hmm? nggak masalah, Gak nggak masalah ya. masalah, nggak masalah ya. Kemudian juga ada ikan ya ikan sapu-sapu lah, ikan pari, nggak Hmm. dihajar kok, aman Hmm. aman. Karena beda tipenya jauh ya. Betul betul, satu di atas, satu di bawah. Mungkin yang Mungkin Mas, iseng ada, iya mungkin benar-benar iseng ada paling nyenggol-nyenggol gitu iseng. iseng ya. Tapi kalau untuk ngajar sih enggak. Ya sih. Mungkin kalau yang bawah aman, tapi yang rawan tengah juga masih rawan lah ya. Kayak misalkan mungkin red Oh, parrot tengah masih atau yang lain gitu masih ya. Iya. Bahaya sih. Iya, red parrot sih jadi tempat bulian lah itu. Iya, gue juga ada teman kan, dia gabungin Jardini sama red parrotnya dihajar. Iya, udah pasti. Jardini Aduh, emang bandel itu. Mentalnya beberapa preman, Bos. beberapa apa ya, beberapa nakama squad juga ngira kan, waktu dulu gue juga pernah bikin video 7 tank mate buat arwana. Nah, mereka ngira Iya. arwana itu, gue maksudnya itu arwana buat semua kecuali Jardini. Nah, mereka mungkin nggak nonton sampai habis. Mereka ngiranya termasuk Untuk Jardini. Jardini. Akhirnya udah diajar. Iya lah pasti.
pasti. Itu pengalaman gue lihat, aku perhatikan selama melihara arwana yang paling galak itu memang Giardini, Bos. Jadi ini ya. Giardini ya. Kalau silver Nggak gimana? tahu tuh memang silver lebih kalem lah kalau silver. Kalem ya. Lebih kalem. Iya, iya, lebih kalem. Tapi Lebih dia kalem itu silver. emang harus benar-benar dikasih itu ya, dikasih penutup ya. Harus dikasih penutup, Bos. Iya, soalnya ikan lompat kan dia, Iya. maksudnya ya dia bisa ngelompat eh, ke atas gitu loh. Iya. Kadang-kadang di atas itu ada mungkin dia ngelihat cicak atau ngelihat serangga di atas akuarium. Kadang Dia kan mungkin kita itu udah pasti makanan dia kan. benar sih. Bahkan di beberapa Dia artikel gue baca lompat. itu si silver arowana itu dijuluki monyet air gitu. Dia jago Betul, banget monyet air. lompatnya. Iya, Nah, arwana lu tau silver nggak? itu khususnya Ya, tuh. arowana silver. Nah, lu tau nggak di belakang ini itu ada penutup kan? Dulu itu arwana. Iya. Nah, gue juga pernah kecolongan tuh Iya, iya, lompat. iya. Nah, itu kalau lihat kan Iya, paling belakang itu kan ada penutup hitam. Belakangnya itu kan ada betul. penutup kaca. Nah, Oh, dulu iya, itu gua kira penutup kaca itu kan ini 1,75 meter lah. Nah, gua kira dulu itu yang penutup hitam itu nggak ada dulunya kan. Dulu itu cuma penutup kaca yang ada di belakangnya itu. oh, berarti masih ada space ya? Ah, masih ada space. Gua kira, alah, itu kan cuma apa segini mungkin kecil lah. Ternyata pagi-pagi itu waktu dulu masih ada arwana ya. Itu ternyata pagi-pagi udah lompat. Gila Kecolongan. dah itu. Mati dong. Untungnya masih selamat. Waktu gua Oh, habis mandi, masih. oh jadi masih krek 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 krek. Jadi apa? Masih kelepek-kelepek gitu. Kayak Kelepek-kelepek ya? Iya, iya, iya. aduh. Akhirnya gua tutup dah itu. Iya, 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 iya. Iya memang setelah sedikit aja dia bisa lompat itu. Kita nggak tahu kan. Iya. Makanannya dia ngira itu makanan, malah dia jatuh bawah. Tapi kalau ngomongin makanan arwana nih, paling bagus itu makannya apa sih? Bentar. Oke. Paling bagus untuk arwana, ya kodok. Kodok ya. Kodok. Kalau kodok itu biasanya untuk kita untuk lebih ke breed. Hmm, Ada lagi berarti kan, kalau untuk yang memang khusus kontes ya mungkin treatmentnya ada yang lain juga. Karena hmm, di sini aku lebih ke breed, hmm, eee, aku lebih mungkin bahasnya ke breed. Kalau untuk, hmm. treatment untuk kontes mungkin ada spesialisnya yang lain lah. Berarti pertimbangannya kodok itu karena lebih ekonomis ya berarti ya? Lebih ekonomis juga, banyak proteinnya juga, masih mudah Hmm, didapat, itu sih yang penting. iya sih, Jadi kodok ya. jangan sampai putus makanan, Nah, tapi kalau masih kecil, bukannya belum muat ya mulutnya? Ya kalau masih kecil biasanya itu kalau baby kita masih ngasihnya, cacing beku atau bloodworm itu. Hmm, Atau cacing beku mungkin ya. juga bisa ikan-ikan kecil, ikan mas atau ikan cere gitu. Nah, kalau tadi lu kasih kodok, itu kodoknya kodok hidup atau udah kayak udah mati gitu? Kodok hidup, Kodok hidup biasanya ya? kita kasih kodok hidup, iya, kodok Baik hidup. itu Jadi silver untuk arwana indukan-indukan. Heeh, maupun jardini ya? iya. Hmm, Super red juga, silver albino juga. hmm. Jadi Berarti untuk kita indukan hmm, sih lebih lebih ke kodok lah untuk pakannya. hmm. Kita Gitu, udah Bro. ngobrolin banyak tentang arwana, tapi kita belum nyinggung. Lu kalau di rumah secara pribadi ya, lu ngoleksi ikan hias apa aja, bro? Ada Oscar SB, short Nah, body, yang lu favoritin ya? pasti itu pastilah. Terus Hmm, juga ada arwana, kita ada arwana super red, silver hmm, albino, platinum, gila. terus
Oscar Slayer juga ada. Oscar Slayer. Iya. Itu berarti kayak koi dong. Kayak apa? Ekornya lebih melambai-lambai gitu ya. Oh iya, jadi ada 3 ekor. Udah lama sih itu peliharaan lama. Oscar Slayer. Terus apa Dari lagi itu? kecil. Ya, ada yang menang lelang juga. Terus eh RTC juga ada. RTC ya. Jadi kemarin pengen punya niatan itu ngelengkapin satu tank itu ngelengkapin semua jenis arwana sih. Jadi aku Hmm. terinspirasi dari Lucky Hakim. Jadi Hai. kemarin sempat main kan Iya. ke rumah dia. Lu itu waktu itu lu ngirim itu enggak sih di video terbaru lu ngirim apa? Cana short body ya? Toman. Toman short body ya? Iya betul. Gila, mantap. Ya, Terinspirasi kebetulan dari dia, Lucky Hakim ya? iya Lucky Hakim sih kemarin. Jadi dia udah ada beberapa jenis arwana lah satu tank dia. Kebetulan kita punya kesempatan main ke sana, saya ngeliat sendiri niatan pengen bikin ngelengkapin jenis arwana dalam satu tank tuh bagus juga nih, boleh nih gue bilang. Gitu. Ukuran Jadi ya tank lu berapa sih? Kalau boleh tahu? 2 meter sih kalau di rumah. 2 meter ya? Oh, berarti cukup lah ya? Kalau rame-rame gitu ya? Iya, cukup lah, cukup. Selain arwana, masa di atas semua tuh Arwana, ikannya? arwana ada, kemudian diskus. Oh, Jadi tuh diskus. aku gabung tuh, Mirip ya? aku bener-bener Mirip, terinspirasi betul. mirip banget loh. Iya, kalau gue lihat di Lucky Hakim kan dia juga punya ada arwana, terus diskus, terus settingannya kayak aquascape gitu kan? Aquascape betul. Nah itu, jadi gini, bukan tanpa alasan juga sih sebenarnya ngisi ke diskus ke tank itu. Jadi diskus itu bisa jadi indikator alami lah. Karena kan selama ini diskus itu yang paling rentan untuk perubahan air, suhu, kualitas air. Nah, kenapa dimasukin diskus? Yaitu sebagai indikator alami juga. Kita bisa ngeliat kan, biasa kalau diskus itu udah nggak nyaman di akuarium itu, berarti ada masalah dengan air di akuarium itu. Biasanya mereka akan mojok ke pinggir, terus warnanya gelap juga. Oh, bisa diidentifikasi dari situ ya? Bisa. Nah itu, oh ya juga gitu loh. Kenapa nggak dicoba aja? Ternyata juga akur gitu loh. Jadi juga pengen ngedukasi mungkin jadi inspirasi ke teman-teman juga. Nggak selamanya predator itu harus predator semua isinya. Iya, nggak selalu tuh. Iya, benar-benar. Ya, nah buktinya ikan arwana, RTC bisa digabung dengan diskus. Dan mereka berdampingan akur gitu loh. Iya sih. Biasanya kalau ikan yang tertindas itu kan pasti ekornya lah cabik-cabik gitu kan, Benar-benar. sobek-sobek, badan yang hitam, warnanya nggak keluar. Nah, tapi ini di tempatku ya syukurnya ya itu mereka bisa berdampingan. Iya sih. Tapi cuman aku agak khawatir sih sama yang si mulut RTC ini. Aku jaga-jaga juga. RTC itu kalau Itu ada mulut yang beberapa, paling nggak bisa dipercaya itu. Ya itu benar-benar. Banyak yang bilang kayak gitu. Jangan percaya mulut lele, apalagi mulut RTC. Betul. Oh itu dulu. Jadi kemarin itu sempet aku orangnya yang iseng. Maksudnya pengen tahu. Pengen tahu ya. Tuh? Dimasukin ini akur nggak gitu loh. Kalau nggak akur paling masuk ke mulutnya. Jadi aku ada iseng kemarin itu masukin Florida Platinum lah kan. Jadi ada Florida Platinum, pengen coba nih masukin ke tank ini. Memang udah ada RTC sebelumnya di dalamnya. Jadi aku masukin Florida ya, baru masuk, udah masuk ke mulut RTC. Emang perbandingannya berapa ukurannya? Kok langsung dimakan? RTC ukuran berapa? Ukuran hampir sama, Bos. 15 sentian gitu lah. Dan itu langsung dilahap gitu. Dan itu langsung dilahap ya? Langsung dilahap. Kepala udah setengah badan masuk ke mulutnya. Tinggal ekornya itu tinggal goyang-goyang. Aku langsung angkat. Langsung panik juga kan. Langsung aku tangkap. Untung masih hidup tuh Florida Platinum. Platinum loh. Tapi trauma juga sih dia aku lihat. Nah itu. Langsung di dasar.
Lu juga iseng banget sih, platinum. Kenapa lu nggak nyoba yang biasa aja gitu? Kenapa yang Iya, platinum? maksudnya kan kalau memang jadi akur, itu kan jadi cakep tuh tanknya, ada yang Hmm, platinum. iya sih. Kalau udah akur kan enak tuh ngelihatnya. Hmm. Ternyata langsung nyemplung, langsung masuk. Aduh, lapar kali itu ya. Mungkin aku rasa kalau RTC Rakus nggak ya pernah lebih kenyang, tepatnya bos. ya. Iya. Jadi aku iseng juga itu pernah masukin daging ayam. Hmm, Tuh diembat juga sama dia. gila, Jadi gila. daging ayam udah dibumbuin gitu lah, dikasih kunyit-kunyit gitu. Tinggal Hmm, digoreng. Coba masukin. Diembat dong sama dia. diembat langsung ya. Iya, Emang perutnya rakus sampai banget di sih. Tapi parah kalau ya itu. karena saking rakusnya itu, gue pernah tuh juga melihara RTC. Karena saking rakusnya ya, padahal mungkin udah gemuk gitu. Nah, cuma karena masih ada makanan, tapi sebenarnya makanan itu buat tankmate-nya yang lain gitu. Tapi Ya, sama dia ya, tuh ya. kayak di makan-makan akhirnya muntah. Ya udah, seakuarium butek semua itu. Gini, kalau dia aku masih masih lebih gimana ya? Lebih enak kalau dia makan semuanya, bisa masuk semua. Hmm. Yang aku bikin nggak enak itu kalau udahlah si ikan ini nggak bisa masuk semua ke badannya, tapi dia maksa terus untuk makan. Aduh, aduh. Itu kejadian juga sih sama Andy Cherry juga. Hmm. Andy Cherry itu bisa dibilang rakus juga, cuman kadang suka maksain kalau makan. Hmm. Jadi pernah mungkin berapa yang hobi Andy Cherry itu juga pernah ngalamin lah. Jadi dia makan itu nggak bisa masuk, tetap Hmm. dipaksa, akhirnya dua-duanya sama-sama mati. Oh, yang RTC karena dia nggak kuat nelennya. Terus yang satu lagi karena korbannya si RTC itu ya. Andy Cherry sih, Andy Cherry. Aku bahas tadi Andy Enliter, Cherry. Enjeri ya. Uh, aku kasih contohnya Andy Cherry juga sama kayak RTC juga lah, agak rakus, Hmm. cuman agak maksain juga dia. Jadi Aduh. sama-sama satu nggak bisa masuk, Hmm. yang satu tetap maksa makan, ya Hmm. udah sama-sama mati udah. Jadi kalau udah kalau pagi-pagi itu nemuin bangkai itu udah ikan di dalam mulut ikan gitu dah. Bersatu itu. Iya, ya elah dipaksain betul gitu. Ini kalau dari Ken ada nggak sih Apa tuh? cerita-cerita lucu gitu di ikan? Apa ya? Gue itu, Atau mungkin pengalaman teman-temannya? nah kalau kejadian ini mungkin bukan cerita lucu sih, tapi lebih tepatnya cerita menyedihkan kali ya. Apa Jadi itu? dulu itu di tank ini dulu itu bukan ini, dulu itu isinya banyak kayak super red, terus ada pari, pari air tawar, terus ada hampala, gentraveli, terus apa lagi ya? Peacock bass. Nah, karena saking banyaknya itu, mungkin karena apa ya dulu itu? Filternya mungkin juga dulu belum terlalu mumpuni ya. Akhirnya ya itu sudden death. Semua sempat, oh sama Golden Dorado juga. Nah, dulu itu Udah beberapa lumayan-lumayan juga itu. ya, jadi dulu itu sempat apa ya? Kayak apa ya? Panik gitu. Jadi gua pulang apa? Pulang sekolah dulu waktu SMA dulu, pulang sekolah. Nah, gua lihat itu ikan tuh kayak berenang dari pojok ke pojok gitu, dan itu cepet banget, satu satu ke sini satu ke situ, akhirnya kayak rusuh banget gitu. Nah, gua megang tuh air, set, tiba-tiba kayak nyetrum gitu. Lu pernah nggak sih kayak megang air terus tiba-tiba kayak nyetrum Iya, nyetrum gitu? Nah, iya, iya. apa karena airnya gitu kan? Tapi ada beberapa ikan yang tetap santai gitu, kayak Golden Dorado kok masih kayak santai berenang ke sana kemari, cuma dia Berarti ada kabel yang terbuka dong. Kok mungkin. bisa nyentrum? Tapi kalau gua itunya kayaknya amoninya deh. Soalnya beberapa hari sebelum kejadian itu, gua terlalu banyak ngasih Makan makan kebanyakan. udang. Iya, udang lagi. Udang kan lu tahu sendiri kan kayak apa? Daya Remahan-remahannya itu ya. remah-remahannya itu bikin kotor banget gitu. Nah, beberapa ikan
sebagian besar ikan itu mati, tapi beberapa masih ada yang hidup kayak golden dorado, pari air tawar itu masih bisa gua masih bisa gua selamatkan. Tapi pari air tawar nggak lama tetap juga kolaps gitu. Yang bertahan cuma satu, dorado doang. Tapi lu bilang nyentrum itu? Nah itu dua-duanya mungkin nyetrum, tapi juga kalau dipikir-pikir juga kayak ada kemarin habis kasih makan udang kebanyakan gitu. Entah Oh, dua-duanya amoniak sih atau paling. Biasa kalau air nyentrum itu mungkin lu pakai heater nggak? Maksudnya penghangat itu pakai kadang-kadang ada pakai yang heater. ah itu memang kejadian beberapa kali mungkin ada kabelnya yang kebuka. Hmm, bisa nyetrum gitu ya Biasanya berarti sih ya? ya, Heater ya? bisa. Jadi dia bisa ngalirin listrik kan itu kan. Biasanya Hmm, sih ikan cukup rentan lah. Maksudnya ikan cukup nggak masalah dengan aliran itu. Kuat sih. kuat Mungkin ya? opsi yang pertama tadi itu kebanyakan ngasih makan udang tadi. Hmm, iya sih bisa jadi sih. Soalnya juga dulu filternya nggak kayak gini. Dulu apa ya? Kanister. Jadi apa ya? Oke. Dan itu pun nggak terlalu besar sih. Dan kalau dibandingin sama populasinya juga, wah ini sebenarnya kayak overpopulation banget gitu. Apalagi filtrasinya nggak mumpuni kan. Berarti sekarang udah jago dong ya filtrasinya ya? Waduh, Udah expert ya? ya masih belajar lah ya. Tapi kalau ngomongin filtrasi nih, kalau di farm lu gimana? Filtrasinya gimana tuh? Kalau di farm itu kan paling kita cuman, transit ya, maksudnya nggak butuh waktu lama di farm. Jadi dari petani, transit doang sebentar, kita kondisikan ikan, baru kita kirim. Jadi untuk filtrasi kita nggak terlalu pusingin itu, gitu. Oh, oke. Paling ya kapas, paling kita di air ininya, di filter awalnya lah, dari sumurnya. Sumber utamanya ya, pusatnya ya. Sumbernya ya. Ya, Hmm, jadi kita kan perlu banyak, air tampungan. Jadi kita ada bak hmm, penampungan gitu. Jadi hmm, dari air sumur, ngelewatin hmm. filtrasi dulu, baru ke penampungan. Nah, biasanya yang diisi Oh, di filter itu ya seperti kapas, hmm, kemudian biobol, bioring juga, terus ada apa, kayak karang jahe juga ada. Jadi situ hmm. aja sih untuk filtrasinya. Karang jahe itu untuk biologisnya ya. Karang jahe itu menurut pengalaman itu bisa untuk naikin pH. Oh, naikin pH. Hmm. Mhm. Nah, kalau dari Untuk naikin filter yang pH. kayak gitu, untuk disebar ke banyak banget kan pasti akuariumnya tuh. Akuarium dan kolam ya. Lebih ke kolam karena, Oh, kolam ya. kita kita ke kolam penampungan dulu. Oh, kolam Jadi dari penampungan. kolam air penampungan, rata-rata sih eksportir semua itu udah pasti ada punya kolam penampungan lah. Iya sih, gue lihat banyak. Mhm. Nah, itu yang harus dijaga betul. Nah, dari kolam penampungan inilah baru diedarkan ke akuarium-akuarium. Biasa sih Hmm. kalau di akuarium kita cuma pakai aerator doang. Oh, aerator. Oh, Ke hanya aerator doang ya ya. ya kecuali untuk ya paling yang platinum-platinum, Spesial ya. itu ada spesialnya VIP lah. ya. Iya, harganya juga lumayan. Berarti itu tadi kan sebelum kayak penampungan kan kayak ada filternya. Itu berarti filternya gede banget dong. Iya, hampir setinggi manusia lah 1 meter, hampir 2 meteran nanti. Gede banget 2 ya. meter filtrasi itu. Nah, Rata-rata sih semua eksportir udah pakai itu. rata-rata itu berarti emang udah umum ya. Udah umum, udah umum. Hmm. Nah, kalau bicara orang yang ngehandle di farm lu itu ada berapa orang? Oh, 1, 2, ada 5. 5 Jadi ya. ada bagian untuk yang ngurus, eee, maintenance akuariumnya semua, ngerawat ikan, kemudian Hmm. nanti ada yang pada saat packing pengiriman, Hmm. Macam-macam ya. Apa macam-macam, iya. terstruktur? Nah, Rata-rata sih tapi lu juga sempat bilang kalau di itu kan di bagian breednya ya. Kalau di ya YouTube-nya
itu lo kan sempat bilang kalau itu juga tim ya. Nah, itu orang yang sama atau orang yang beda? Nah, ini Orang yang sama, Bos. orang yang sama. Ini pengakuan aku ini baru pertama kali di Nakama. Aku bongkar. Nah, gimana tuh? Ini nih, jadi VJ Koya itu merupakan singkatan nama sebenarnya. Singkatan nama. Singkatan nama. Jadi V itu si Vicky, V Hmm. itu Vicky, J itu Jody, saya, Ko itu Komeng, Ya itu Yanto. Jadi singkatan nama, jadi VJ Koya. Nah, karena kami ya udah satu tim juga di ikan semua. Ayo bang, gitu kan. Kebetulan saya yang paling muda di situ kan. Mereka udah ini semua. Bang yuk bikin YouTube yuk. Cuman apa yang namanya ya? Ya udah, aku buat dong. Singkat-singkatnya jadilah VJ Koya. Oh, berarti sebelumnya farm lu belum ada namanya atau gimana tuh? Farmnya ya? Maksudnya? Oh, Farm udah ada namanya. Farm udah namanya sendiri. Cuman ya ini kita pengen bikin YouTube ya udah jadi terkenalnya ya nama itu. Cuman nama Iya yang sih. nama sebelumnya itu kayak nama aslinya lah. Nah, VJ Koya ini nama panggungnya lah kayak gitu lah. Oh gitu. Jadi lu membuat apa ya? Nama baru buat merefresh gitu ya? Iya betul. Tapi sekarang udah lumayan loh. Berapa subscriber sih? Udah mau tadi terakhir ngeliat udah hampir 4.000 sih. Alhamdulillah. Mantap. Gua ngeliat macam-macam Ya sih. berkat Kadang bantuan Nakama juga. Bos Nakama nih. Aduh. Tapi gue lihat Sangat sih emang membantu. bagus juga sih kontennya kayak ke breeder Black Ghost, terus mungkin Diskus, terus ke Arwana dan lain-lain gitu kan. Nah, Iya. ke depan mau gimana nih untuk uh, rencana lu? Rencana. Rencana kedepannya sih tetap konsisten sih. Jadi aku melihat role modelnya sih Nakama sih. Jadi role modelnya Kenapa? tetap. Jadi kalau untuk nge-review udah ada bagiannya lah mungkin ya. Teman-teman yang lain lah. Mungkin aku makin kesini makin ngelihat lihat Nakama ngasih edukasi. Terus kenapa sih enggak? Karena kan kebetulan aku banyak binaan-binaan petani. Kenapa sih nggak mereka yang diangkat aja gitu loh? Nah, aku pikir kita memberikan edukasi juga, manfaat kita juga bisa banyak bagi orang lain gitu. Iya Karena sih. orang itu lebih, maksudnya gimana ya, kita kalau dikasih edukasi itu pasti lebih tertarik gitu loh. Dan ilmu itu akan ada terus gitu loh. Maksudnya orang baru juga pengen pasti tahu belajar gitu kan. Benar-benar. Pengen tahu gimana sih budidaya Black Ghost, budidaya gupi itu gimana, kawinnya gimana gitu kan. Iya sih. Ya Benar. sambil ngasih inspirasi juga, kalau memang kemarin kan juga banyak yang di PHK ya. Iya, Saya juga benar-benar. prihatin sih karena COVID ini. Nah, itu kan juga bisa jadi peluang juga. Maksudnya nggak hanya putus down mereka di PHK, mau cari kerja di mana lagi gitu kan. Ya itulah salah satunya bisa budidaya ikan gitu. Bahwa budidaya ikan di lahan sempit kemarin memang aku angkat banget itu kontennya di lahan sempit pun bisa menghasilkan gitu. Jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada kolam, bisa pakai kolam terpal, bisa pakai ember. Banyak Ya seperti itu. alternatifnya lah ya. Banyak. Jadi kita tetap produktif lah walaupun di rumah seperti itu. Nah, kemarin teman gua tuh mungkin lu tahu juga ada media namanya Kumparan. Nah, dia tuh nanya Ya? kalau nggak salah apa gitu. Terus teman gua iseng tuh mending ternak lele aja. Akhirnya kayak jadi angkat gitu Diangkat, sama si Kumparannya. Dan akhirnya gua kira itu bercanda si teman gue itu kayak asal komen pengen ternak lele ya, biasalah kalau bercandaan ternak lele kan kayak udah jadi umum kan. Iya, Ternyata iya, iya. dia beneran dong ternak lele, beli ini beli itu. Lah lu kenapa kok ternak lele? Iya nganggur di rumah terus gini kan. Akhirnya
iseng-iseng Iya, iya. coba usaha baru gitu. Iya, jadi inspirasi kan. Hmm. Iya, seru juga sih. Nah, kemudian juga aku mikirnya kalau kita bikin YouTube edukasi gitu ya, Hmm. YouTube ini kan bisa ditonton untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu kan. Nah, nanti Benar. juga anak cucu kita juga bisa ngeliat karya-karya pendahulunya kan gitu. Iya sih, benar-benar. Bener kan? Iya. Jadi kayak gitu sih. Jadi Hmm. VJ Koya itu ya berangkat dari orang-orang atau tim lah, tim yang pada dasarnya sudah berkecimpung di ikan gitu. Hmm. Mungkin kalau Ya gua udah boleh tahu. ngasih saran sih, Yap. eh mungkin ini kalau dari perspektif orang awam ya, mungkin orang awam pengen budidaya, mungkin coba ditekankan lebih ke kayak hanya dengan sekian rupiah lu bisa ini di lahan seluas ini. Jadi orang itu Hmm, kayak kebayang, oh luasnya segini, biayanya segini. Kan kadang beberapa orang, wah gue bisa sih ada sih lahannya, cuma biayanya berapa ya? Belum mati, belum kalau oh. misalkan ini itu gitu kan. Oh ya benar, benar juga sih. Jadi kemarin gitu, jadi ada 2 orang lah kemarin. Hmm, Satu dari Ciampea, satu dari Ciputat. Jadi hmm, pengen belajar langsung tuh setelah melihat video kan. hmm, Jadi dia langsung ngontak saya, "Bang, hmm, saya pengen belajar cara ternak gupi lah gimana." hmm, Ya udah Bang, langsung aja datang ke tempatnya Vijay Koya. Nah nanti hmm. kita bisa sharing lah di Sharing-sharing. situ. Hmm, Nah ternyata mereka betulan datang tuh. Oh berarti kalau hmm, mereka sudah datang, sudah punya niatan, berarti kan memang niat mereka udah bagus gitu loh. Berarti iya. mereka memang serius gitu untuk Ada belajar. kemauan ya. Hmm, Ada kemauan. Nah hmm, disitulah kita bina lah di situ. Nah kedepannya sih kita juga bakal buka gitu loh, hmm, buka kayak gimana ya kayak kursus gitulah. Kedepannya hmm. sih saya pengennya sih orang-orang itu bisa manfaatin lahan sempit mereka di rumah untuk bisa produktif di ikan gitu loh. Hmm. Iya sih. Tapi kok Kalaupun hmm, ya sekarang kan juga kayak media sosial kan sangat berpengaruh sekali, sudah sangat iya, gampang untuk ngejual, nggak ada yang bener. sulit sekarang. Udah Iya, nggak ada alasan cuma lagi ya. kirim-kirim. Iya udah nggak ada alasan lagi kalau memang niat ya pengen cari Hmm, tambahan nih, hmm. pengen cari tambahan misalnya Ken nih kan, Nah, iya ternak apa tapi nih? sekarang sih Ternak udah ternak art service ya? atur sih, ya kan bisa. Iya. Sekarang mau kirim-kirim keluar juga gampang, maksudnya keluar daerah, ada yang Hmm, fasilitasinya kan, ya bisa pakai bus atau apa. Di video saya juga kan ada yang bisa ngirim pakai kereta. Jadi sebenarnya gini sih Bro, eee, kadang mereka itu untuk memulainya yang sulit, terlalu banyak hmm, mikir, "Aduh kalau pakai bus gimana ya? Nanyanya ke siapa ya? Pakai kereta itu jalurnya gimana ya?" Nah, hmm, jadi sih aku udah buat video itu kan pakai kereta kemarin itu, ya hmm, pengen, ngasih bayangan lah ke mereka gitu. Oh pakai kereta sih seperti ini, hmm. jadi jalurnya kayak mana, packing-nya gimana yang baik, supaya nyampe selamat ikannya, customer puas, kita juga tenang ya kan. Hmm. Nah, saya sih udah ngasih, di videonya tipsnya Panduan lah, panduannya juga ya. panduan singkat iya. Jadi masalah packing semua, yang masalah ikan lah untuk pengiriman kita juga udah ada Ikan share lele juga. sih yang mungkin banyak apa ya? Di apa istilahnya? Apa tuh? Digemari. Maksudnya lebih banyak Mhm, mungkin diminati karena kemudahannya mungkin ikan lele, ikan patin biasanya. patin juga ya. Iya, ikan patin itu. Nah, kebetulan ya rata-rata tim yang VJ Koya tadi itu, yang di Hmm, selain saya itu, hmm, mereka dulu pernah ternak patin. Ternak hmm, patin sendiri kirim kirim ke Kalimantan, kirim ke Pekanbaru semua. Jadi hmm. mereka udah lebih pengalaman lah kalau untuk ikan konsumsi ya. Kan konsumsi ya. Iya, ikan lele juga. Tapi kalau kita ngomongin budidaya kan selain ya tentu kita kan juga harus punya apa ya impian, kemauan. Tapi kita kan juga harus kayak apa
melihat realitanya. Dan kenyataannya beberapa orang itu ketika budidaya itu nggak 100% selamat semua. Mungkin ada kejadian-kejadian yang memilukan gitu. Ya, kematian-kematian Oh, ikan atau... pasti. Nah, lu sendiri ada nggak kematian ikan gitu yang lu, wah gila ini rugi banget gitu? Pastilah, pasti Pasti ya? pasti itu disitulah letak seninya. Kalau saya bilang ya, Letak seninya ya? kalau nggak mati, kalau nggak mati jangan main ikan lah, jangan main ikan hidup, makhluk hidup, Begitu. Iya sih, kita merah emang... merah batu akik aja. Dulu pertama Pasti kali gimana? kalau untuk Eh, ikan pasti udah pernah lah mati banyak. hmm, Terakhir itu ikan tiger fish. Tiger fish saya beli hmm, ada sekitar 10.000 ekor. hmm, 10.000 ekor saya beli. Kemarin memang harus hmm, pindah lokasi, hmm, pindah akuarium ke akuarium yang baru. hmm, Di akuarium yang baru mungkin sulit untuk beradaptasi ikannya. hmm, Eh, Kebetulan saya tinggal ya pas itu ya. hmm, Saya nggak ngawasin ikan datsnya. hmm. Paginya dikabarin tuh, Jot, ikan ngambang semua nih. Padahal itu siangnya saya mau Hmm. ngejual itu. Oh iya. Udah ada yang laku. Nah, ini mitos juga sih ini. Gini loh. Kadang-kadang kita jujur saya udah bayangin duitnya kan. Oh, ini Hmm, 10.000 ekor laku duitnya segini nih aku terima nih. hmm, Banyak loh kejadian kayak gitu mitosnya. Kita udah hmm. bayangin duitnya, paginya ngambang semua. Aduh, sering ya. Itu agak nyesek lah. Nyesek lah di situ. Kan lumayan Hmm. lumayan juga kan. Anggap Iya aja sih. 10.000 rupiah satu ekor. Anggaplah Uh, 1.000 rupiah, 10.000 udah 10 juta. Waduh, Yang udah... pagi. Kalau siangnya, iya, siangnya, udah terima duit nih, makan mana nih? Ya, Ya ampun, ya tapi sih ampun. itu seninya sih bos. Itu seninya, Iya sih. ya gimana kita bisa bangkit lagi lah. Hmm, Jangan downnya jangan kelamaan. Di situ kita belajar di ikan. Kalau memang hmm. biasanya sih kalau memang penghobi yang benar-benar hobi di ikan, mati bukan masalah sih. Iya sih, benar-benar. Mati Biasanya ya berarti kita justru cari lagi. kematian justru biasanya kematian ikannya itu kayak dijadiin pelajaran. Oh, ternyata ikan ini begini, filternya begini, airnya Iya, begini gitu. mm-mm. Betul betul. Ikan Termasuk ya ada yang cerita ikan. termasuk cerita yang lu tadi sampaikan yang apa? Yang arwana sampai jam 12 malam tadi. Itu kan juga Iya iya, mengambil pelajaran ya. itu sangat pelajaran lah. Dia minta maaf kan itu. Arona Silver mati juga udah nggak masalah, itu untuk belajar kita sama-sama lah. Hmm, Yang penting kenapa matinya udah terjawab kan, berarti hmm, airnya ada masalah gitu loh. hmm, Karena kita jual ikan sehat bukan ikan sakit gitu kan. Karena kalaupun ikan itu sakit itu biasanya saya bilang minusnya apa, ini apa gitu. hmm. Nah, coba kita balik. Tadi kan kita sempat ngomongin ikan yang lu suka, yaitu Oscar SB. Coba kita balik. Ikan apa yang lu paling nggak suka? Ikan yang paling nggak suka Hmm. karena gue pemain ikan, Hmm. dosa kalau gue bilang nggak suka ya. Karena gue makan dari ikan. Karena gue makan dari duit ikan sih. Mungkin Tapi bukan kalau nggak harus coraknya atau fisiknya, mungkin dari karakternya, entah itu nyusahin atau membahayakan tank meat. Jadi lu mungkin lebih agak gimana gitu. Mungkin bisa dari itunya. kalau itu yang paling menyebalkan lah ya, Nah, paling menyebalkan. 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 Ikan yang paling menyebalkan itu spatula. Spatula. Kenapa tuh? Iya, itu itu ikan diem tapi gigit gitu. Jadi punya pengalaman, dia kan ada sempet tuh yang bikin video
yang lagi bersihin nguras kolam spatula. Oh iya Nah, benar-benar. jadi kan otomatis itu kan ada kayak pipa untuk nahan airnya gitulah. Jadi itu harus dibuka dulu biar airnya keluar. Iya. Nah, pada saat buka pipanya itu saya nggak ngeh tuh ada spatula di bawahnya. Emang posisinya lagi lapar memang ikannya. Lompat dong langsung nempel ke jari giginya. Langsung gigit jari lu. Langsung gigit jari, berdarah udah itu. Tapi nggak sampai putus kan? Oh, jangan amit-amit. Iya, jangan Tapi sampai aku sih. pernah sih dengar itu. Ada pekerja, maksudnya yang kerja di ikan ngurus spatula gitu sampai putus jarinya. Aduh. Iya, gara-gara spatula itu. Tapi itu sakit banget ya digigit spatula gitu ya. Robek, bos. Aduh. Karena kita kaget kan, jadi Nah, spontan ngangkat gitu dari air, ngangkat. Itu masih nempel itu dia, giginya. anjir. Otomatis kan ketarik kan ya. Ya, Ketarik benar-benar. itu robek. Robek udah darahnya nggak berhenti. Aduh. Itu yang paling balak. Nah, posisinya dibalik nih. Kalau Nah, kalau gua nanya lu nih, nah, ikan apa yang paling menyebalkan? apa ya? Bentar, gue berpikir nih. Apa ya? Kayak lu tadi ya, nggak ada ikan, sebagai penghobi nggak ada ikan yang gua benci ya. Tapi kalau dari segi kayak karakter menyebalkan, ada sih. Bumblebee grouper, kerapu emas. Kenapa itu? Kenapa? Nah, dulu gua tuh sempet melihara itu kerapu emas dan gua satuin sama paddlefish. Nah, Wah, gue mikirnya, oh, Bumblebee grouper itu kan cenderung di bawah-bawah. Nah, sedangkan si iya. paddlefish cenderung di tengah Ya, di sama atas atas. gitu. Pengatas ya. Nah, suatu ketika gua ngeliat itu tiba-tiba paddlefish itu udah di mulut si Bumblebee grouper tiba-tiba ada apa nih? Jadi gua ngeliat dari jauh kan, itu kenapa ada ikan mulutnya itu kayak ada panjang gitu. Oh, itu Lanjut. di bawah kan Bumblebee grouper. Tapi kenapa ada panjang kayak paddlefish di bawah? Waduh, langsung mendekat kan. Aduh, ternyata digigit. Bukan digigit, ditelan, udah ditelan. Oh, selamat nggak? Waduh, enggak dong. Itu kalau lu tahu Iya, iya. tubuhnya udah setengah loh. Udah setengahnya. Kepotong. Iya, udah kepotong. Sadis. Jadi itu kan Sadis. masih sempat kayak ditarik lagi tuh. Jadi dia kan masih nelen, masih sempat ditarik. Cuma tinggal setengahnya. Waktu Wah, ditarik setengah, aduh. grouper Gua ya sih. grouper rakus juga ya. Makanya juga sadis itu. Iya, Itu kalau rakus. disatuin sama RTC nggak kebayang dah itu yang menang siapa ya. Grouper. Jadi ada 3 tuh. Grouper, gulper, Gulper ya, RTC. gulper itu kalau gulper jelas big no sih. Kalau digabung-gabung enggak sih. Mending Oh, sendiri sih. sangat-sangat mending itu bisa lebih apa? Makan 2 kali lipat Nah, 2 badan ya kali kan? lipat. Benar-benar. Gua waktu itu ngeliat di Instagram ada video, mungkin lu pernah lihat yang video benar-benar viral. Jadi dia makan ikan Ikan mas koi gitu ya. ya. Ikan mas gitu. Kok Ditelan gitu. Lu iya, pernah lihat? pernah. Itu perutnya ya. Iya, gila itu. Perutnya bisa melar gitu. Ya bisa melar. Aduh, ini jelas bukan ikan yang digabung-gabung di komteng sih. Iya. Di belakang aku Kenapa? udah ikan apa, Bro? Ikan lo dikasih makan ikan apa? Apa? Oh, Dikasih makanan apa? ikan itu sih, ikan komet, ikan moli, itu sih kayak apa? Seadanya. Maksudnya adanya moli dikasih moli, adanya apa? Komet dikasih komet. Kadang kalau misalkan habis stoknya gua serok dari kolam. Kadang kan ada moli yang kayak beranak-beranak sendiri tuh di kolam. Gua serokin Iya aja. sih. Gua serokin, gua kasih. Gitu. Iya. Kita Moli udah, sih cepet beranak ya. iya. Amin. Itu banyak banget loh. Padahal Iya, aku juga gitu sih. Aku gak juga ada stok. treatment khusus sih padahal ya.
Nggak ada. Iya. Jadi aku juga untuk stok pakan ya kalau sulit gitu ya. Kalau di pasar nggak kebagian ikan mas. Jadi aku ada kolam gitulah, kolam terpal gitu. Itu Molly Golden Black. Udah aku beli di pasar berapa ya? 100 ekor, udah aku diamin aja tuh. Tinggal Jadi aku beranak-beranak tinggal sendiri panen. ya. Tinggal Cepet banget tuh beranak. serok. Iya, langsung makan tinggal serok. Nggak habis-habis, Bos. Iya, bener tuh, bener. Kayak stok cadangan lah bisa dibilang. Iya. Nah, kita udah di akhir sesi nih. Mungkin lu ada statement terakhir buat entah lu pengen mengkhususkan buat penghobi ikan secara umum atau mungkin buat pembudidaya. Berarti untuk pencinta ikan lah, pencinta ikan. Oke. Mungkin yang baru-baru, mungkin karena hits lah ya, baru ngehits di YouTube. Ikan juga ada corona kemarin. Kita yang harus ditanamkan itu melihara makhluk hidup itu semua mudah. Asal kita tahu karakter si ikannya itu, dan yang paling penting kita ngerawatnya dengan kasih sayang. Jangan setengah-setengah. Kita bisa beli tapi nggak bisa ngerawat, sama aja bohong ya kan. Iya, benar. Jadi gini, kalau aku pengen melihara ikan, contohnya ikan Oscar, aku kepengen banget melihara nih. Ini kalau pengalamanku ya, kalau dari versinya aku akan pelajari dulu itu itu asal ikan dari mana, makannya apa. Terus aku cocokin lagi tuh di sekitar rumahku itu gampang nggak sih dapetin makanannya? Karena itu kan akan berpengaruh dengan kemalasan kita nanti tuh. Iya, Nah, benar-benar. kalau dekat kan kalau gampang nyari makannya kan kita enak ngasih makannya juga kan. Kita juga semangat. Tapi kalau kita harus tempat makan yang kita beli pakannya itu jauh, kita juga malas kadang-kadang, udahlah besok tarsok kan malah nggak jadi makan ikannya. Kasian. Nah, itu. Iya, jadi biasanya sih aku pelajarin dulu tuh. Aku kalau pengen sesuatu jenis ikan, aku pengen pelihara, aku biasanya pelajarin dulu karakter ikannya. Yaitu kan sekarang informasi udah banyak. YouTube udah banyak juga yang bahas tentang ikan ya kan, spesifik ikan apa gitu. Ikan ini bisa nggak sih digabung dengan ini? Ikan ini, jadi aku lebih ke otodidak juga belajarnya. Karena ya memang pada dasarnya kalau kita memang suka ikan ya, pasti kita akan pelajari ikan itu mendalam lah gitu. Baru nanti setelah kita beli, kita pelihara, nah disitulah baru kita proses belajar yang prakteknya lah. Tadi kan teorinya kita udah kita udah pelajari. Nah baru nanti prakteknya. Itulah nanti mungkin kita bisa gabung di grup ikan atau mungkin nanya ke teman-teman yang udah duluan melihara ikan tersebut. Dari sesi gitu, Bro Ken. Oke, makasih banyak Mas Jody karena udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol. By the way, VJ Koya Vlog ini ada sosial media juga di Instagram dan di YouTube ya? Di YouTube, Facebook juga ada. Oh, Facebook juga ada. Boleh kalau mau di Instagram? Ya, kalau di Instagram itu VJ Koya Vlog juga lah, gampang nyarinya juga. Di Facebook juga VJ Koya Vlog. Biasa aja. Oke, nanti gue cantumin di layar. Nah, siap. Oke, gue Ken Siap dari Nakama Aquatics. Sampai jumpa di Ngobrol Aquatic episode selanjutnya ya. Dah. Thank you Nakama Squad.